Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini, ketika kami dapat bangun menikmati satu hari yang baru, yang kembali Tuhan beri bagi kami, untuk kami jalani dan kami isi dengan berbagai aktivitas kami. Ya Tuhan, kami tidak mampu menjalani kehidupan dalam satu hari ini, jika bukan Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami, dan menerangi setiap langkah kaki kami, agar kami dapat bekerja dan melakukan segala pekerjaan kami, dan menghasilkan buah yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 17 Mei 2023, tertulis dalam 2 Timoteus 2 ayat 11, demikianlah bunyinya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat untuk memperlengkapi Timoteus dalam pelayanannya. Sebagai hamba Tuhan, haruslah memiliki karakter seperti Yesus, rela dan tidak malu untuk bekerja sesuai kehendak Tuhan, memberitakan Injil dan melayani sesamanya demi menyenangkan Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan juga harus siap ikut menderita karena Injil, sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seperti seorang prajurit, olahragawan, dan petani yang berfokus, disiplin, tunduk pada komandan, mengarahkan tenaga, menunjukkan pengorbanan, dan bekerja keras, oleh karena ia akan mendapat penghargaan dari Allah yang dilayaninya. Satu hal yang perlu dipegang hamba Tuhan dalam situasi apapun, yaitu jika ia setia, maka ada penghargaan atas kesetiaannya. Jika mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dia maksudnya adalah Yesus Kristus. Penderitaan dan kematian Yesus karena ketaatannya kepada Bapa di sorga bukanlah akhir. Yesus dibangkitkan dengan menang. Saudara-saudari yang terkasih, tentu jika kita ditanya, maukah kita mengalami penderitaan? Pada umumnya orang akan menjawab, tidak. Namun apakah ada hidup orang tanpa penderitaan? Adakah manusia akan terus hidup? Tentu tidak. Kita pasti pernah mengalami penderitaan, dan kita pun nanti akan mengalami kematian. Namun bukan kematian yang sia-sia. Sebab mati di dalam Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Sebab Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Yesus Kristus, yang telah mengalami penderitaan dan kematian untuk menebus kami manusia yang berdosa ini.
Dengan pengampunan yang Engkau beri bagi kami Tuhan, maka kami menerima kehidupan yang kekal. Maka biarlah kami senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang dalam penderitaan, pergumulan yang berat. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Yang sedang dalam duka cita, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan bagi mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.